Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pemirsa Madura Mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di sore hari yang mendung ini kita kembali berjumpa dalam kajian rutin setiap Rabu sore jam 4 sampai jam 5 sore yang akan kita kaji bersama insyaallah kitab Masail Jahiliyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dengan syarah yang disyarah oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala. Kitab yang membahas tentang beberapa kebiasaan-kebiasaan jahiliyah yang menjadi perhatian bagi kita agar kaum muslimin kita semuanya tidak ikut serta di dalam melakukan kebiasaan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. InsyaAllah pada sore hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Masail Jahiliyah sebagaimana yang telah kita lakukan pada hari-hari sebelumnya di setiap hari Rabu sore jam 4 sampai jam 5 sore. Pemirsa Madura Mengaji yang dirahmati Allah Azza wa Jal, InsyaAllah pada pertemuan kali ini kita akan membahas masalah yang ke-85, 84 sampai 85 dari kitab Masail Jahiliyah. Yaqulu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, qala al-muallif al-mas'alatu ar-rabi'atu wa thamanun. Masalah yang ke-84. Ittikhaduha a'yadan, di mana orang-orang jahiliyah menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat Id, yaitu tempat berkumpul musiman. A'yad atau jamak dari Aid ya, adalah satu tempat ya. A'yad, Aid di sini ada dua, di mana disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala ya, ada dua. Ada Aid zamani, ada Aid makani. Sebelumnya kita akan membahas apa itu Aid. Aid ya, A'yad atau jamak dari Aid ya, Aidun, A'yadun, yaitu ma yatakarrar wa yu'awid atau wa ya'ud. Apa-apa ya yang selalu diulangi ya, apa-apa yang selalu diulangi ataupun diperingati secara berulang-ulang. Apa-apa yang diperingati secara berulang-ulang ini ada dua. Ada Idun zamani, yaitu sesuatu yang diulang-ulangi terkait dengan zamannya, waktunya. Ada Idun makani, ada hal-hal yang diulangi terkait tempatnya, tempat tersebut diulangi untuk dikunjungi. Disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah di dalam syarahnya ini, beliau mengatakan Idun zamani, Id zamani seperti Ka'id Ramadan wa Idul Adha wa Idul Fitri. Seperti Aid Ramadan ya. Karena Ramadan adalah di dalamnya terdapat amalan-amalan seperti amalan puasa,
sholat tarawih dan sebagainya, yang mana hal ini dilakukan setiap tahun ketika masuk bulan Ramadan. Kemudian Idul Adha ya adalah di tanggal 10 Dzulhijjah, dan Idul Fitri yaitu di setiap tanggal 1 Syawal. Itu Id zamani. Kemudian Al-Qismu Tsani, Idul Makani, Id ya yang berkaitan dengan tempat. Artinya tempat yang sering dikunjungi ya secara berulang-ulang. Tempat yang dikunjungi secara berulang-ulang. Al-makan alladhi yajtami' fihi ala madaris sanah, yaitu tempat yang di mana di tempat tersebut berkumpul manusia dalam satu amalan ibadah di sepanjang tahun, di tahun tertentu. Au ala madari usbu, atau di setiap minggu. Au ala madari syahr, atau di setiap bulannya. Yajtami' fihi lil ibadah. Mereka berkumpul di dalamnya untuk melakukan ritual ibadah. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taj'alu qabri 'aidan. Nah, di sini masalah yang kita bahas ini. Ya, janganlah engkau menjadikan kuburanku sebagai tempat aid, yaitu tempat yang selalu dikunjungi berulang-ulang, ya, musiman, baik itu mingguan, bulanan ataupun tahunan dan yang lainnya. Hal ini dilarang oleh Nabi SAW. Makanan lijtima'i haulahu. Nabi SAW melarang menjadikan kuburannya sebagai tempat untuk berkumpul di sekelilingnya, ya, dan dikunjungi di setiap saat. Disebutkan wasallu alayya haitsu kuntum. Nabi SAW mengatakan, dan berselawatlah engkau kepadaku di mana saja engkau berada. Fa inna salatakum tablughuni. Karena sesungguhnya salawat kalian akan senantiasa disampaikan kepadaku. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ya. Nomor hadis 2542, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam Sahihul Jami' nomor 7226. Ini hadis ya yang terdapat larangan dari Nabi SAW untuk mengunjungi kuburan Nabi SAW sebagai id, ya, tempat yang dikunjungi ya setiap waktu, setiap tahun, setiap bulan, setiap minggu dan sebagainya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, senada dengan hadis yang kita sebutkan tadi, ya, disebutkan pula oleh, ya, dalam riwayat yang lain, ya, dari Ali bin Al-Husain, ya, radhiyallahu taala anhu, beliau adalah min a'lami ahlal baiti fi zamanihi, yaitu termasuk ahlul bait yang paling alim, Ali ibn Husain ibni Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya, termasuk, ya, salah seorang, ya, ahlul bait yang berilmu, paling berilmu di zaman beliau. Beliau pernah berkata mengingkari orang-orang yang datang ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengingkari orang-orang yang datang ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memohon kepada Allah di kuburan tersebut. Fanahahu wa qala, Ali bin Al-Husain berkata, melarang orang-orang yang datang ke kuburan Nabi SAW dan berdoa kepada Allah di dalamnya. Beliau berkata, ala uhaddithuka bihadithin sami'tuhu min abi an jaddi an Rasulillah SAW. Ya, aku akan memberitahukan kepadamu tentang satu hadis yang aku dengar dari bapakku, yaitu Husain ibn Ali, an jaddi, dari jadku, dari kakekku, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la tattakhidu qabri 'aidan. Janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai id, yaitu tempat yang selalu dikunjungi, ya, selalu dikunjungi setiap minggu, ya, setiap pekan, setiap bulan ataupun setiap tahun. Wala buyutakum kuburo, dan janganlah engkau menjadikan rumah-rumahmu sebagai kuburan. Wa sallu alayya, dan berselawatlah engkau kepadaku.
fa inna salatakum wa taslimakum tablughuni haitsu ma kuntum. Karena sesungguhnya salawat kalian dan salam kalian akan disampaikan kepadaku di mana saja kalian berada. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam Musannafnya nomor hadis 7624 dan Abdul Razak di dalam Musannafnya, Musannaf Abdul Razak nomor hadis 6726 ya. Di sini juga disebutkan hadis ini oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam kitab Tahdhirus Sajid ya. Halaman 85. Di dalam hadis ini jelas kaum muslimin, pemirsa Madura Mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW melarang ya untuk menjadikan kuburannya sebagai tempat yang selalu disinggahi ya berulang-ulang, baik itu pekanan atau bulanan atau tahunan atau selain daripada itu. Bahkan Nabi SAW di dalam hadis ini menyebutkan tentang bersolawat. Biasanya orang datang ke kuburan Nabi SAW, mereka beralasan untuk bersolawat kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW di dalam hadis ini menjelaskan juga, menegaskan bahwa bersolawatlah kalian kepadaku di mana saja. Karena sesungguhnya solawat kalian akan disampaikan kepadaku di mana saja kalian berada. Ini menunjukkan bahwa kita bersolawat kepada Nabi SAW bukan harus kita datang berkunjung ke kuburan Nabi SAW. Artinya tidak harus dengan berkunjung ke kuburan Nabi SAW. Ini jelas ya membantah anggapan yang keliru afdoliyah ya, keafdolan atau keutamaan seseorang yang berkunjung ke kuburan Nabi SAW dan bersolawat kepadanya di kuburan beliau. Tidak ada keutamaan dalam hal ini ya. Sesuai dengan hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW, tidak ada keutamaan solawat ya di hadapan di kuburan Nabi SAW atau di tempat-tempat yang lainnya. Tidak ada keutamaannya. Karena Nabi SAW menyatakan bahwa salawat kita, salam kita kepada Nabi SAW akan disampaikan kepada Nabi SAW di mana saja kita berada. Tidak harus kita ke kuburan. Karenanya Nabi SAW melarang umat ini untuk menjadikan kuburan beliau sebagai tempat yang selalu disinggahi, tempat yang selalu diziarahi, ya, yang berulang-ulang diziarahi. Ini ya masalah yang sangat penting ya untuk kita ketahui, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karena hal-hal seperti ini ya banyak sekali menjangkit di sebagian kaum muslimin ya dengan anggapan bahwa ada afdoliyah atau ada keutamaan khusus tatkala kita mengunjungi kuburan Nabi SAW. Tidak ada keutamaan khusus ya ketika kita mengunjungi kuburan Nabi SAW. Maka kalau ada orang yang mengatakan ada keutamaan khusus ketika mengunjungi kuburan Nabi SAW, maka ini perlu dalil. Ini perlu dalil. Dan Nabi SAW secara tegas di dalam hadis ini tidak menyebutkan kekhususan ya untuk mengunjungi kuburan beliau. Bahkan beliau melarang orang-orang kaum muslimin untuk menjadikan kuburan beliau sebagai id. Kalau seandainya ada kekhususan, untuk berziarah ya ke kuburan Nabi SAW, niscaya Nabi SAW tidak akan melarang menjadikan tempat kuburan beliau tempat yang disinggahi, diziarahi, seperti Rasulullah SAW menganjurkan untuk berziarah ke Masjid Nabawi, ya, di mana karena sholat di Masjid Nabawi, ya, pahalanya lebih daripada 1000 kali lebih daripada sholat di tempat-tempat yang lainnya. Lah ini ada anjurannya. Ada keutamaannya. Karenanya Nabi SAW memberikan targhib, memberikan kabar gembira, memberikan ya motivasi kepada kita untuk semangat berziarah kepada masjidnya, yaitu Masjid Nabawi, yang kalau kita sholat di dalamnya lebih baik daripada 1000 kali sholat di tempat yang lainnya. Begitu juga di Masjidil Haram, begitu juga di Masjidil Aqsa. Adapun tempat yang lainnya seperti kuburan Nabi SAW dan kuburan-kuburan yang lainnya, maka tidak ada keutamaan di dalam hal ini. Maka barang siapa yang menganggap ada keutamaan, bahkan menjadikan kuburan Nabi SAW sebagai tempat yang selalu berkumpul di dalamnya, ya, selalu diulang-ulangi perkumpulan di dalamnya, dijadikan aid ataupun kuburan-kuburan yang lainnya, maka ketahuilah ini merupakan agama
jahiliyah. Naam. Kita lanjutkan. Syekh Shalih Fauzan mengatakan di dalam syarahnya, "Falaisa lis-salati 'ala rasuli inda qabrihi khasiyatun." Maka salawat kepada Rasulullah SAW di sisi kuburan beliau tidak ada mempunyai keistimewaan apapun. Tidak ada mempunyai keistimewaan apapun. Bal salli alaihi fi ayyi makanin fil masyriqi aw fil maghrib. Akan tetapi salatlah ya, berselawatlah engkau kepada beliau di tempat manapun, baik di ujung timur, di timur ataupun di barat. Ai fi makanin salli ala rasul. Artinya di tempat mana saja engkau bisa bersalawat kepada Rasulullah SAW, maka salawatmu senantiasa akan disampaikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh Shalih Fauzan mengatakan, wa tikraru ziyaratihi wal julus indahu min ittikhadihi idan wa huwa yu'awwilu ila syirki. Fa ahlul jahiliyati yattakhiduna quburas salihina a'yadan yajtami'una haulaha wa yaqufuna indaha kama huwa al-an hasilun inda qabril badawi wa ghairuhu. Ya. Syekh Shalih Fauzan mengatakan, wa tikraru ziyaratihi, dan mengulang-ulangi untuk berziarah ke kuburan Nabi, duduk dia di sisinya, dan menjadikan kuburan beliau sebagai tempat yang diulang-ulangi dikunjungi ya, setiap minggu, setiap pekan, setiap bulan ataupun setiap tahun. Hal ini akan ya menjadikan sarana untuk kepada kesyirikan. Fa ahlul jahiliyah, maka orang-orang jahiliyah yattakhiduna quburas sholihin. Mereka terbiasa menjadikan kuburan-kuburan orang-orang soleh sebagai tempat yang selalu disinggahi, selalu diziarahi, dijadikan id. Yajtami'una haulaha, di mana mereka berkumpul di tempat tersebut, di kuburan tersebut. Yaqufuna indaha, mereka berada di sisi kuburan tersebut, atau kalau bahasa kita, bahasa orang Jawa, ngalap berkah di dalamnya. Kama huwal an hasilun inda qabril badawi wa ghairuhu. Sebagaimana yang terjadi saat ini ya, banyak orang-orang yang berkumpul di kuburan Al-Badawi dan yang lainnya. Orang-orang yang dianggap wali, yang dianggap ya dekat dengan Allah. Ya'tihi zuwar, di mana di kuburan tersebut para peziarah datang mingkuli makan dari segala penjuru. Wa yajlisuna wa yansibuna al-khiyam. Mereka duduk di kuburan tersebut, bahkan ada yang membangun rumah-rumah atau perkemahan-perkemahan. Yadbahuna ad-dabahi, ada di antara mereka yang menyembelih di sisinya, di sisi kuburan. Wa yuqimunal ayyam, dan mereka berada di sana beberapa hari. Inda qabril badawi wa ghairihi, ya, yaitu di sisi kuburan Al-Badawi ataupun yang lainnya. Jelas wahada min dinil jahiliyah. Jelas ini merupakan agama dari orang-orang jahiliyah. Wa idza kana qabrur Rasul sallallahu alaihi wasallam manhiyan anil ijtima' haulahu wat taraddud alaihi fa kaifa bi qabri ghairihi. Syekh Shalih Fauzan mengatakan, jika saja kuburannya Nabi, kuburannya Rasul sallallahu alaihi wasallam dilarang untuk berkumpul di dalamnya dan dilarang untuk menjadikan kuburan beliau sebagai tempat yang berulang-ulang untuk kita singgahi, lantas bagaimana dengan kuburan selain beliau sallallahu alaihi wasallam? Karenanya para jamaah, Rasulullah saja melarang kuburan beliau untuk selalu disinggahi, apalagi kuburan selain beliau. Maka hal ini akan lebih terlarang. Li'anna hada wasilatun min wasail syirki. Karena apa? Sering mengunjungi kuburan ya, dan berkumpul di dalamnya, ngalap berkah di dalamnya, ini merupakan wasilah, merupakan jalan perantara menuju kepada kesyirikan. Ya, Islam sangat menutup erat-erat, ya, menutup pintu rapat-rapat, ya, celah-celah rapat-rapat yang sekiranya hal ini akan ya menunjukkan manusia kepada kesyirikan. 6. Kemudian Syekh Shalih Fauzan mengatakan, walamma sa'ala rajulun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam annahu nadhara ayyanhara ibilan bi bawanah ismul maudhi, faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyati yu'bad? Qalu la. Qala hal kana fiha 'idun min a'yadihim ay ijtima'un yajtami'una fi? Qalu la. Qala awfi bi nadhrika fa innahu la wafa'a li nadhrin fi maksiatillah wala fi ma la yamlik.
ibni Adam. Dalil yang mempertegas masalah ini yaitu masalah bernadar di kuburan atau berkumpul di kuburan, menjadikan kuburan tempat berkumpul dan diulang-ulangi ziarah di dalamnya. Hal ini dilarang oleh Nabi SAW, ditegaskan oleh Nabi SAW. Tatkala ada seseorang yang bertanya kepada Nabi SAW bahwa dia pernah bernadar untuk bernahar, untuk menyembelih ibil, menyembelih onta di Buana. Buana ini nama satu tempat. Faqala lahu Nabi SAW. Lihat bagaimana Nabi SAW bertanya kepada orang ini berkenaan dengan tempat di mana dia bernadar untuk menyembelih menyembelih kurban berupa seekor onta di dalamnya. Apa yang ditanya oleh Nabi SAW berkaitan dengan tempat ini, tempat Buana ini? Kata Nabi SAW, hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyatil ubat. Apakah dahulu di sini, di tempat itu, pernah ada berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala di zaman jahiliyah? Qalu la. Maka orang ini mengatakan tidak pernah ada. Tidak pernah ada di tempat ini berhala yang disembah selain Allah. Maka Nabi kemudian bertanya lagi kepada orang ini, hal kana fiha idun min a'yadihim ay istami'una fi. Apakah di tempat ini pula pernah ada id, pernah ada perayaan? Pernah ada perayaan di mana manusia berkumpul di tempat ini, yaitu perayaan-perayaan yang dilakukan oleh orang jahiliyah di mana mereka berkumpul di tempat ini. Qalu la. Maka orang ini berkata, tidak pernah ada seperti itu ya Rasulullah. Qala, maka Nabi SAW mengatakan, aufi binadrika, maka tunaikan nadarmu. Fa innahu la wafa'a li nadrin fi maksiatillah. Karena sesungguhnya tidak boleh untuk menunaikan nazar di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, wala fi ma la yamlik ibnu Adam, dan tidak boleh menunaikan nadar apa-apa yang tidak dimiliki oleh ibnu Adam. Syekh Shalih Fauzan mengatakan, asyahid dalam hadis ini yang menjadi catatan kita adalah pertanyaan Nabi SAW hal kana fiha idun min a'yadihim, apakah di tempat itu pernah terjadi perayaan jahiliyah yang dirayakan di tempat tersebut? Ini menjadi satu menjadi satu standar bahwa jikalau seumpama dia orang yang bertanya kepada Nabi SAW untuk bernadar menyembelih sembelihannya di tempat tersebut, ternyata dahulu pernah ada perayaan jahiliyah, bisa jadi Nabi SAW hal itu dilarang oleh Nabi SAW karena hal itu dikategorikan sebagai suatu maksiat. Ini menjadi pertanyaan dari Nabi SAW. Karenanya jika hal ini tidak ada, para jamaah yang dirahmati Allah tidak ada id, tidak ada tempat perayaan di tempat tersebut maka hal ini menunjukkan bahwasanya boleh bagi kita untuk menyembelih di tempat itu. Tapi kalau ada di tempat tersebut pernah terjadi perayaan yang dirayakan oleh orang-orang jahiliyah, maka hal ini dilarang oleh Nabi SAW. Fadalla ala annahu la yajuzu ittikhadu makanin mukhassasin lil ibadah. Maka di dalam hadis ini menunjukkan bahwa tidak boleh menjadikan satu tempat khusus untuk melaksanakan ibadah illa ma khassasahullahu wa rasuluhu, kecuali apa yang telah dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Lelaki yang bertanya kepada Nabi SAW ini ingin mengkhususkan tempat tersebut untuk nadarnya menyembelih binatang kurban, yaitu berupa seekor onta. Dia bernadar berarti nadarnya dia tersebut mengkhususkan tempat itu untuk menyembelih binatang kurbannya. Maka pengkhususan ini tidak boleh untuk dikhususkan jika hal itu ada ada perayaan-perayaan yang di dalam perayaan-perayaan yang tidak dicontohkan ataupun dianjurkan oleh Nabi SAW. Artinya tidak boleh menjadikan tempat khusus untuk sebagai sebuah ibadah kecuali apa yang dikhususkan oleh Allah dan Rasulnya, seperti masjid-masjid, seperti tempat-tempat masyair, tempat-tempat menunaikan ibadah haji dan umroh, seperti Arafah, Mina, Musdalifah. Karena tempat-tempat ini dicontohkan oleh Nabi SAW untuk dikunjungi setiap tahun, seperti tempat Arafah
ditempati untuk wukuf, Mina ditempati mabit, ya begitu juga Musdalifah. Wa ma adaha fal ardu kulluha sawa. Maka yang lainnya selain tempat-tempat yang dikhususkan ini, maka seluruhnya itu kedudukannya sama. Tidak boleh kita mengkhususkan untuk melakukan ibadah di tempat tersebut, ya, kecuali ada nas dari Allah Ta'ala dan Rasulnya SAW yang mengkhususkan tempat itu untuk beribadah. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, dan telah dijadikan untukku, ya, bumi ini sebagai masjid, ya, wa tahuron, dan dia suci. Wallahu ta'ala alam. Itu berkaitan dengan masalah yang ke-84 dari Masail Jahiliyah dan penjelasan yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala. Semoga ini menjadi satu pencerahan bagi kita para jamaah agar ini menjadi perhatian, ya. Karena sesungguhnya banyak, ya, di antara kaum muslimin yang sekarang ini menjadikan kuburan-kuburan tempat, ya, disinggahi, ya, setiap waktu, dijadikan id di dalamnya. Bahkan kami pribadi, ya, pernah menyaksikan, ya, karena kami tinggal tidak jauh dari tempat di mana orang-orang menjadikan salah satu kuburan, ya, sebagai satu tempat wisata ataupun tempat kunjungan. Mereka menjadikan kuburan ini sebagai kuburan keramat, ya, dan mereka melakukan ziarah di kuburan ini dan sebagainya. Kami melihat banyak sekali di antara sebagian kaum muslimin yang datang ke kuburan ini sampai mereka berwisata, ya, datang dari tempat jauh, datang ke kuburan ini. Ada yang datang setiap Jumat, ada yang datang setiap bulan, ada yang datang setiap liburan semester, ada pula yang datang setiap tahun dan sebagainya. Ala kulli hal, hal ini adalah fenomena yang bukan asing lagi, fenomena yang bukan isapan jempol. Hal ini memang benar-benar ada dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Wayalal asaf, ya, sangat disayangkan, ya, hal ini karena minimnya akidah, ya, dalam diri mereka. Ini perlu, ya, perlu untuk kita luruskan, perlu kita untuk tunjukkan kepada mereka kaum muslimin, ya, agar tidak menjadikan kuburan siapapun, ya, untuk dijadikan tempat id, ya, tempat, ya, berkumpul di mana kita berkumpul di dalamnya dan mengulang-ulangi perkumpulan tersebut setiap pekan, setiap bulan ataupun setiap tahun dan sebagainya, sebagaimana Nabi SAW melarang untuk menjadikan kuburan beliau sebagai id, ya. Hadallahu wa iyyakum. Semoga Allah SWT memberikan hidayah kepada kita semua agar kita selalu berada di atas jalan yang lurus, tegak di atas tauhid, ya, dan berada di atas jalan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi para jamaah yang dirahmati Allah, itu penjelasan dari, ya, masalah yang ke-84. Sekarang kita akan masuk kepada masalah yang ke-85. Qala al-muallif rahimahullah, al-muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah berkata, al-mas'alatul khamisatu wath-thamanun. Masalah yang ke-85, adzabhu indal kubur, yaitu orang-orang jahiliyah, ya, menyembelih di sisi kuburan. Baik para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maksud menyembelih di sisi kuburan adalah menyembelih dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantara orang-orang yang dikubur. Ini maksud menyembelih di sisi kuburan. Artinya menyembelih di sisi kuburan adalah mereka sengaja, ya, bermaksud menyembelih satu sembelihan, ya, baik itu kambing, sapi ataupun unta ataupun yang lainnya, sembelihan yang lainnya disembelih dalam rangka untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan perantara orang-orang yang di kuburan. Ya. Nah, kenapa mereka melakukan hal ini? Mereka melakukan hal ini, ya, dengan perantara orang-orang yang di sisi kuburan, orang-orang yang dekat dengan Allah, ya, sebagai bentuk, ya, mencari berkah dari orang-orang yang dikubur tersebut, atau dalam istilah kita adalah ngalap berkah. Jelas para jamaah yang dirahmati Allah, perkara ini, ya, perbuatan ini termasuk di antara perbuatan jahiliyah, di mana mereka seringkali, ya, menyembelih di sisi, ya, di tempat-tempat di mana mereka menjadikan tempat tersebut, ya, mengharapkan keberkahan dari tempat tersebut,
mengharapkan keberkahan dari penunggu tempat tersebut dan sebagainya, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah terdahulu. Nah, apa yang dilakukan oleh mereka, meskipun mereka itu melakukannya dalam rangka untuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka melakukannya tersebut ingin mencari berkah dari apa? Dari orang yang dikuburkan, ya. Baik itu sembelihan tersebut merupakan sembelihan biasa ataupun sembelihan nazar ataupun sembelihan kurban dan sebagainya. Bahkan hal ini termasuk apa? Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam penjelasan Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, beliau memperinci dalam masalah ini. Ya, di dalam hukum menyembelih di kuburan. Kita simak bagaimana penjelasan Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala dalam masalah ini, ya, masalah yang ke-85. Beliau mengatakan, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata beliau, fasalli li rabbika wanhar, ya, dan salatlah engkau untuk Rabbmu dan bernaharlah. Surat Al-Kautsar ayat 2. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 161 sampai 162. Qala Allah taala millata Ibrahim hanifa, ya, yaitu millahnya, ikutilah millah Ibrahim yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia Ibrahim tidaklah, ya, bukanlah termasuk orang yang melakukan kesyirikan. Kemudian Allah berfirman, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, ya, sesungguhnya salatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku lillahi rabbil alamin, adalah untuk Allah Rabb semesta alam. Al-An'am ayat 161 sampai ayat 162. Nusuk dalam ayat ini adalah adzabhu, ya, adzabhu yaitu dan sembelihanku. Sesungguhnya salatku, sembelihanku, ya, dan hidupku serta matiku untuk Allah Rabb semesta alam. Dan sembelihan di sini merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Shalih Fauzan kemudian setelah menjelaskan ataupun menukil ayat-ayat ini, beliau mengatakan adzabhu indal kubur, hukum menyembelih di sisi kuburan ada dua macam. Kata beliau, idza kana ta'dhiman li hadza fa hadza syirkun akbar, ya. Seseorang menyembelih di sisi kuburan jika dia melakukan penyembelihan di sisi kuburan dalam rangka untuk ta'dhim, untuk mengagungkan kuburan tersebut, mengagungkan orang-orang yang ada di kuburan tersebut, ya. Dalam rangka pengagungan, artinya fahada syirkun akbar, maka apa yang dilakukan penyembelihan tersebut merupakan kesyirikan yang besar. Perhatikan para jamaah. Perhatikan, ini masalah yang serius, dan masalah ini adalah masalah yang butuh pencerahan, ya, agar kita tidak salah paham di dalam masalah ini. Beliau mengatakan, ya, hukum menyembelih di sisi kuburan. Hukum menyembelih di sisi kuburan di sini ada dua, ya. Idza kana ta'dhiman liha, yaitu yang pertama, jika seseorang menyembelih di sisi kuburan dalam rangka untuk mengagungkan kuburan tersebut, mengagungkan orang yang dikubur tersebut, karenanya dia melakukan penyembelihan di sisi kuburan itu, maka ini merupakan syirik besar. Ini merupakan syirik besar. Wa idza kana ta'dhiman lillah. Adapun, nah ini hukum yang kedua. Adapun jika dia menyembelih di sisi kuburan dalam rangka untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia menyembelih di sisi kuburan tapi dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Namun dia melakukannya di sisi kuburan, ya, dan ia mengira bahwasanya melakukan di sisi kuburan itu adalah perbuatan yang disyariatkan, fahada bid'atun wa wasilatun ila syirki. Maka perbuatan ini merupakan perbuatan bid'ah, ya, tidak sampai ke syirik, ya. Perbuatan bid'ah, tapi perbuatan ini wasilatun ila syirki, sebagai perantara untuk menuju kepada kesyirikan. Jadi ada dua hukum yang berbeda para jamaah. Jadi jangan kemudian kita langsung menghukumi orang, langsung mengatakan, ya, orang yang menyembelih di sisi kuburan langsung syirik. Tidak.
Kalau dia menyembelihnya itu dalam rangka untuk mengagungkan kuburan tersebut, mengagungkan orang yang dikubur tersebut, memang ini adalah syirik besar. Namun kalau dia menyembelihnya tersebut tidak ada untuk pengagungan orang yang dikuburkan, akan tetapi dia mengagungkan Allah, cuma dilakukan di sisi kuburan, dia menganggap bahwa hal itu adalah sesuatu yang disyariatkan, maka ini perbuatan bid'ah. Tidak boleh dilakukan perbuatan bid'ah, karena perbuatan bid'ah adalah perbuatan yang sesat. Kata Nabi SAW, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ya, perbuatan bid'ah adalah sesat dan kesesatan itu ada ke neraka. Tapi perbuatan ini meskipun tidak sampai menjatuhkan ke dalam kesyirikan, namun perbuatan ini merupakan wasilah, perantara untuk menuju kepada kesyirikan. Kata Syekh Shalih Fauzan, fala yajuzu dzabhu indal kuburi hatta walau kana dzabih la ya'taqid fil kubur wa innama yadbah lillah. Karenanya tidak boleh untuk menyembelih di sisi kuburan walaupun orang yang menyembelih tersebut tidak meyakini di kuburan tersebut. Akan tetapi dia menyembelihnya karena Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu idza i'tadan nas adzabu indal kubur. Karena jika manusia itu terbiasa menyembelih di sisi kuburan, maka apa yang dilakukannya ini nantinya akan menjadi sebuah ibadah, ya, sebuah ibadah selain Allah Subhanahu wa taala. Karena ya ini masalah yang sangat penting para jamaah untuk kita fahami, ya. Seseorang ketika menyembelih mengkhususkan satu tempat, ya, satu tempat yang mana tempat tersebut tidak dikhususkan untuk melakukan penyembelihan di dalamnya. Nantinya akan timbul di dalam keyakinannya, ke dalam dirinya bahwa tempat tersebut, ya, mempunyai satu keberkahan. Tempat tersebut mempunyai satu nilai ibadah dan sebagainya. Karena jika dia memaksakan untuk melakukan hal itu di tempat itu, maka hal ini akan terjatuh kepada perbuatan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi nanti akhirnya apa? Niatnya dia menyembelih tersebut bukan lagi niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi niatnya untuk apa? Mengagungkan tempat itu, ya, mengagungkan orang yang ada di tempat tersebut. Hati-hati dalam masalah ini. Wa kadzalika dzabhu lil jin littiqa'i syarrihim. Begitu juga kata Syekh Shalih Fauzan, begitu juga seseorang yang menyembelih untuk jin, ya, agar jin tersebut tidak menggoda dirinya, tidak memberikan bahaya, tidak mengganggu, ya, bagi dirinya atau untuk kesembuhan dirinya dan sebagainya, maka hal ini semuanya adalah, ya, dengan melakukannya adalah melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Amad dabhu lil akli. Adapun seseorang yang menyembelih hanya cuma untuk makan saja, untuk makan-makan. Awid dabhi li ikrami dhaifin wa yadhkur alaihi ismallah, atau dia menyembelih, ya, menyembelih hewan ternak untuk memuliakan tamu, dan di dalam penyembelihan tersebut dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, fahadza la ba'sa bihi, maka hal ini tidak mengapa, li'annahu minal adat la minal ibadat. Karena penyembelihan seperti ini, ya, menyembelih untuk dimakan saja, nyembelih untuk apa? Menghormati tamu, karena ada tamu yang akan datang, kemudian dia menghormatinya dengan menyembelih sembelihan dan akan disajikan kepada tamu tersebut, maka ini masalah ini adalah masuk dalam ranah adat, bukan masuk dalam ranah ibadah. Amma dzabhul udhiyah, adapun menyembelih kurban atau menyembelih akikah, wadabul akikah, wadabul ladzi yuqsad bihi ibadah, dan menyembelih yang dimaksudkan untuk beribadah di dalamnya, ya, berbeda antara sembelihan biasa dengan sembelihan ibadah, ya. Fahada ibadatun lillah, maka sembelihan ini dianggap sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya jika sembelihan tersebut adalah sembelihan ibadah, walayat bali makhluk, tidak boleh seseorang untuk menyembelih hewannya tersebut atau menyembelih kurbannya, ya, atau akikahnya untuk makhluk, ya. Ta'ziman lahu, sebagai bentuk mentakzim, sebagai bentuk mengagungkan makhluk tersebut. Wa ta'zim ibadatun, karena pengagungan itu adalah ibadah, ya. Seperti, ya, jangan salah paham di sini. Ketika seseorang menyembelih akikah, bukan berarti ketika dia menyembelih akikah kemudian mengagungkan yang diakikahi, tidak.
Dia menyembelih akikah di sini karena untuk dalam rangka apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat maulud, ya. Nikmat bayi yang dilahirkan selamat, yang diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala karena ini adalah ibadah. Maka menyembelih akikah tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi sebagai bentuk syukur kepada Allah atas kelahiran si bayi. Begitu ya kita memahami sembilan akikah. Jadi sembilan akikah bukan sembilan untuk mengagungkan si bayi tersebut, bukan untuk pengagungan ya. Karena pengagungan di sini pengagungan ibadah, tapi sembilan akikah itu tetap sembilan karena Allah Subhanahu wa taala. Bentuk pengagungan kepada Allah sebagai rasa syukur atas nikmat kelahiran. Karena ya ta'zim ibadah ya, dan pengagungan itu adalah sebagai ibadah. Wala yadbah inda qabri makhluk, dan jika itu ibadah tidak boleh kemudian dilakukan di kuburan makhluk. Karena jika dilakukan di kuburan makhluk berarti dia sama saja melakukannya itu sebagai bentuk pengagungan kepada makhluk tersebut. Li'anna hadza yu'awwilu ila ibadatihi, karena hal ini akan menjadi sarana untuk beribadah kepada makhluk tersebut, dan ini merupakan kesyirikan ya. Berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, kesyirikan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masalah penyembelihan ini harusnya kita fahami bersama ya. Harus kita fahami bersama bahwa sesungguhnya masalah ini adalah masalah yang sangat berhubungan dengan akidah. Suatu ketika ada sebuah hadis ya. Hadis yang marfu kepada Nabi SAW ya, disebutkan di dalam hadis ini, dakhalal jannata rajulun fi dubabin wa dakhalan nar rajulun fi dubab. Di dalam hadis ini disebutkan ada seseorang yang masuk surga karena lalat, ada juga seseorang yang masuk neraka karena lalat. Kok bisa? Ada orang yang masuk surga karena lalat, ada orang yang masuk neraka karena lalat. Apa pasalnya? Apa masalahnya? Disebutkan dalam hadis ini, qalu wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Bagaimana hal itu bisa terjadi wahai Rasulullah? Ada seseorang yang masuk surga karena lalat, ada orang yang masuk neraka karena lalat. Qala, maka Rasulullah menjelaskan, marrajulani ala qaumin lahum sonamun. Ya, suatu ketika ada dua orang yang melewati kaum di mana kaum tersebut memiliki berhala. Ada dua orang yang melewati kaum tersebut memiliki berhala. La yajuzuhu ahadun ata yuqarrib lahu syai'an, di mana aturan kaum tersebut tidak ada orang yang melewati kaum tersebut yang di dalamnya ada berhala yang mereka sembah, kecuali orang yang lewat itu harus apa? Harus berkorban, mengorbankan apapun yang dia miliki untuk sebagai bentuk takarrub, sebagai bentuk pendekatan dirinya kepada berhala yang disembah oleh kaum itu. Jadi Nabi SAW menceritakan ya, jadi ada dua orang yang melewati satu kaum di mana kaum tersebut memiliki berhala. Nah, aturan mereka kaum tersebut tidak ada orang yang melewati sana kecuali mereka diharuskan untuk berkorban ya, apa saja dengan pengorbanan apa saja sebagai bentuk takarrub, sebagai bentuk pendekatan diri kepada berhala tersebut. Maka faqalu li ahadihima, maka mereka kaum itu berkata kepada salah seorang di antara kedua orang ini, qarrib, ayo berkorbanlah engkau untuk mendekatkan diri kepada berhala ini. Maka orang ini mengatakan ya, orang yang pertama ini mengatakan, qala laisa indi syai'un uqarribuhu, aku tidak mempunyai apapun yang bisa aku persembahkan untuk sebagai bentuk korban kepadanya. Faqalu lahu qarrib walau dubaban, sudah berkorbanlah engkau ya, bertakarrublah engkau, mendekatkanlah diri engkau ya kepada berhala ini walaupun hanya seekor lalat, walaupun hanya dengan seekor lalat. Faqarraba dubaban, lalu kemudian lelaki ini ya mendekatkan diri kepada berhala ini dengan dzubab, yaitu dengan lalat. Faqallu sabilahu, lalu kemudian kaum ini membiarkan orang ini melewati selamat, tapi orang ini masuk ke dalam neraka.
dimasukkan oleh Allah ke dalam nerakanya. Lalu kemudian lelaki yang kedua dikatakan kepadanya, qalu lil akhar, ya. Kaum ini mengatakan kepada lelaki yang kedua, qarrib, ya. Berkorbanlah engkau kepada untuk apa? Untuk berhala ini. Faqal ma kuntu uqarribu li ahadin syai'an dunallah, ya. Maka lelaki ini tegas mengatakan, aku tidak akan berkorban apapun, ya, kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak akan berkorban apapun kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadarabu unuqahu. Lalu kaum ini ya memenggal atau memukul lehernya. Matilah ia, tapi dia ya duadakhalana. Lalu kemudian lelaki ini masuk ke dalam surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab Az-Zuhud, ya, halaman 15, dan juga hadis ini disebutkan oleh Abu Nuaim Al-Asbahani di dalam kitab Hilyah, ya. Dan juga di dalam silsilah ad-dha'ifah, Syekh Albani rahimahullahu taala menyebutkan hadis ini dengan nomor 5892. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah ini, ya, meskipun kisah ini hadisnya terdapat dha'af, terdapat kelemahan dalam hal ini, tapi asyahid dalam hadis ini bahwa ya masalah taqarrub ya kepada selain Allah Subhanahu wa taala merupakan masalah yang sangat besar, ya. Hal ini merupakan masalah kesyirikan. Jika ada seseorang yang bertaqarrub kepada Allah dengan menyembelih sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa taala, seperti halnya orang yang menyembelih di sisi kuburan, ya. Jika dia menyembelih di sisi kuburan tersebut sebagai bentuk pengagungan kepada kuburan, itu jelas ini merupakan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada penjelasan yang menarik, ya, dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala. Beliau mengatakan, idza kana taqarrub litilkal ma'budat walau bidubabin mujiban lidukhulin nar, fa kaifa biman yashtari atyabu bahimatil an'am wa asmaniha wa asaniha wa ya'ti biha yaquduha wa yasukuha ilal qabri wa yatbauha indahu mutaqarriban biha ilaihi, fahada minasyirki billahi azza wa jalla al-musadim lit-tauhid kullal musadamah. Wa qad thabata an Aliyin radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul la'anallahu man dabaha li ghairillah. Penjelasan Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad, beliau mengatakan, idza kana taqarrub litilkal ma'budat, jika saja, ya, mendekatkan diri kepada sesembahan-sesembahan, yaitu berhala-berhala yang mereka lakukan, yang dilakukan oleh lelaki yang di dalam hadis tersebut, walau bidubab, ya, walaupun mendekatkan dirinya itu hanya dengan satu ekor lalat saja, menjadikan orang tersebut masuk ke dalam neraka karena mendekatkan diri kepada berhala itu. Fa kaifa biman yashtari, lantas bagaimana dengan orang yang membeli, ya, membeli hewan ternak yang bagus, yang gemuk, ya, hewan ternak yang paling, ya, cantik dan sebagainya, kemudian dia membawa hewan ternak ini ke kuburan, lalu kemudian disembelih di kuburan tersebut dalam rangka untuk apa? Mutaqarriban, dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada kuburan yang dia lakukan penyembelihan tersebut di sisinya. Fahada minasyirki billah. Maka saya Abdul Razak mengatakan, maka jelas ini merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang bertentangan dengan tauhid, ya, jelas pertentangannya. Padahal telah tetap di dalam sebuah hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu bahwasanya beliau berkata, annahu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu man dabaha li ghairillah, semoga Allah melaknat orang yang mendabah, yaitu yang menyembelih, ya, menyembelih bukan selain Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim, nomor hadis 1978.
Begitulah para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Penjelasan dari masalah yang ke-85 dari kitab Masail Jahiliyah ya, di mana orang-orang jahiliyah terbiasa menyembelih sembelihan mereka di sisi kuburan. Baik para jamaah yang dirahmati Allah, kita akan menjelaskan sedikit masalah yang ke-86. Sedikit, jika insya Allah waktunya nanti tidak mencukupi, akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Masalah yang ke-86 disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, al-mas'alah as-sadisatu wa thamanun, at-tabarruk bi atharil mu'azzimina kadarin nadwa. Para orang-orang ahlul jahiliyah, mereka mencari berkah dengan bekas-bekas orang-orang yang diagungkan, al-mu'azzimin. Kadarin nadwa, seperti darun nadwa. Waftikhar mangkana tahta yadihi bidalika, dan merupakan sebuah kebanggaan tersendiri bagi orang yang bisa menguasai tempat tersebut. Kama qila li Hakim ibn Hizam, sebagaimana perkataan orang-orang kepada Hakim bin Hizam ya. Bi'ta makramata Quraisyin, wahai Hakim bin Hizam, bi'ta makramata Quraisyin, mengapa engkau menjual kemuliaan orang Quraisy? Faqal dahabatil makarimu illa taqwa. Maka Hakim bin Hizam mengatakan kemuliaan dan kehormatan itu telah lenyap kecuali dengan ketakwaan. Kaum muslimin, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini masalah yang akan kita bahas, yaitu masalah yang ke-86. Disebutkan ya dalam masalah yang ke-86 ini, para jamaah yang dirahmati Allah ya. Syekh Shalih Fauzan di dalam syarahnya menyebutkan dengan judul ihtifadhu bi atharil mu'adzamin. Mereka ya menjaga orang-orang jahiliyah menjaga bekas-bekas ataupun peninggalan-peninggalan orang-orang yang diagungkan, Yaitu dengan kenapa mereka menjaga? Mereka menjaga dalam rangka untuk bertabarruk, mencari keberkahan dengan tempat-tempat tersebut. Baik ya. Jadi ya, masalah yang ke-86 ini ya, orang-orang jahiliyah mencari berkah dengan apa? Dengan bekas-bekasnya orang-orang besar ya. Orang-orang besar, seperti mereka mencari berkah di tempat Darun Nadwah. Ya, dan mereka berbangga ya jika tempat tersebut berada di tangannya. Makanya ya dikatakan kepada Hakim bin Hizam, tatkala Hakim bin Hizam ditegur oleh orang Quraisy ya, dikatakan bi'ta makramata Quraisy. Wahai Hakim bin Hizam, engkau telah menjual kehormatan orang Quraisy. Maka Hakim bin Hizam mengatakan radhiyallahu taala anhu, dhahabatil makarim ya. Sesungguhnya kemuliaan, kehormatan itu telah lenyap kecuali illat taqwa, kecuali ketakwaan. Syekh Shalih Fauzan mengatakan di dalam syarahnya masalah yang ke-86 ini. Beliau mengatakan ta'zim atharil mu'adzamina minal ulama au minal muluk au minar ru'asa bi an tuhya hadil athar wa turammam wa tusan fahadal amal wasilatun min wasail syirki. Beliau mengatakan mengagungkan bekas-bekas orang-orang yang besar dahulu dari para ulama, dari para raja ataupun para pemimpin-pemimpin dan sebagainya, yaitu dengan cara menghidupkan kembali ya peninggalan-peninggalan mereka, ya dijaga peninggalan-peninggalan mereka, ya seluruhnya perbuatan ini merupakan wasilah, perbuatan ini merupakan perantara di antara perantara kesyirikan. Wa hadza min dinil jahiliyah, dan perbuatan ini merupakan agama dari agama jahiliyah. Li'annahu ya'ti jilun fima ba'd wa yaqul. Karena apa? Kalau kita selalu memperhatikan peninggalan mereka, merawat peninggalan mereka ya, seakan-akan peninggalan yang tidak boleh kemudian dirusak dan sebagainya ya, maka nanti akan datang generasi berikutnya. Li'annahu ya'ti jilun fima ba'd. Akan datang generasi berikutnya wa yaqulun, mereka berkata, au yaqulu lahum syaitan, atau minimal syaitan nanti akan membisikkan kepada generasi berikutnya, inna aba'akum ma ihtafadu bihadil athar illa li'anna fiha barakah wa fiha khair ya. Syaitan akan membisikkan kepada mereka, sesungguhnya bapak-bapak kalian terdahulu tidaklah menjaga ya
menjaga warisan ini, menjaga peninggalan-peninggalan mereka ini, kecuali peninggalan ini ada keberkahan di dalamnya, kecuali peninggalan ini ada kebaikan-kebaikan di dalamnya. Lalu mereka kemudian menyembah ya warisan-warisan tersebut, menyembah peninggalan-peninggalan tersebut selain Allah Subhanahu wa taala, faya'budunaha min dunillah. Lalu mereka menyembah hal-hal ini selain Allah Subhanahu wa taala. Ini bahayanya para jamaah. Karena jangan kita merasa aman dengan adanya peninggalan-peninggalan bersejarah dan sebagainya. Untuk apa kita menjaga peninggalan-peninggalan bersejarah? Kalaupun seumpama alasannya supaya kita nanti bisa bisa mengetahui sejarah orang-orang terdahulu dan sebagainya. Tidakkah cukup ya peninggalan-peninggalan mereka kemudian kita tulis saja seperti ini dan sebagainya? Tidaklah cukup seperti itu para jamaah. Ya. Apakah terus harus kemudian peninggalan mereka, ya peninggalan para raja ataupun para nabi dan sebagainya kemudian kita agung-agungkan dan sebagainya, ya. Lalu kemudian datang generasi berikutnya, ya mereka menyikapi keliru terhadap peninggalan ini atau minimal nanti setan membisikkan mereka untuk apa? Mengagungkan peninggalan ini, lantas kemudian mereka menyembahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang mengatakan, "Oh, kita tidak sampai ke sana." Tidak sampai pikiran kita nanti menjadikan peninggalan ini ya kemudian kita agungkan selain Allah Subhanahu wa taala. Kata siapa tidak sampai? Justru fakta yang membuktikan bahwa ya kesyirikan-kesyirikan terdahulu terjadi, hal itu dikarenakan akan hal ini. Tidakkah mereka zaman Nabi Nuh alaihissalam ketika bapak-bapak mereka membuat patung dan sebagainya, ini adalah peninggalan-peninggalan bapak mereka, ya. Peninggalan bapak mereka. Pada awalnya mereka membuat ini tidak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka membuat seperti ini untuk mengingat ya, untuk mengingat jasa para ulama mereka, orang-orang alim mereka, orang-orang yang disegani di antara mereka. Mereka ingin mengingat, mengenang ya. Ya, peninggalan ini kan untuk dikenang ya. Peninggalan ini untuk dikenang, untuk diperingati dan sebagainya. Awalnya untuk diperingati, awalnya untuk dikenang sampai kemudian disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ditakutkan. Ini yang dikhawatirkan para jamaah yang dirahmati Allah. Lanjut penjelasan Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, li'annal jilal awwal hayya lahumul asbab, ya, kama fa'ala syaitan ma'a qaumi Nuh. Karena sesungguhnya kata Syekh Shalih Fauzan, al-jilul awwal, generasi yang pertama hayya lahumul asbab. Generasi yang pertama telah menyiapkan sebab-sebabnya, yaitu sebab-sebab kesyirikan ini, ya. Kama fa'ala syaitan ma'a qaumi Nuh, sebagaimana yang dilakukan oleh syaitan kepada kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Lamma amarahum bitaswiris solihin. Tatkala kaumnya Nabi Nuh ya diperintahkan oleh syaitan untuk menggambar orang-orang soleh yang telah meninggal dari mereka. Apa alasannya? Alasan menggambar, alasan membentuk, alasan membuat patungnya. Apa alasannya? Li ajli an tab'atsa fihi munasyat alal ibadah. Alasannya ya cukup logis supaya kalau dilihat gambarnya tersebut membangkitkan semangat mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika mereka melihat orang-orang soleh ini, mereka langsung semangat untuk beribadah kepada Allah. Alasan yang sangat logis. Alasan yang sangat logis peninggalan mereka tersebut. Fahum assasu hadza syai' biniyatin shalihah. Kata Syekh Shalih Fauzan, mereka mendasarkan ya perbuatan mereka ini dengan niat yang soleh, dengan niat yang baik. Niatnya adalah untuk apa? Menggerakkan mereka semangat bangkit ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin jaa jilun juhal fa'abaduha. Lalu kemudian datanglah generasi berikutnya, mereka generasi yang miskin, yang bodoh, yang tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh bapak mereka terdahulu, lalu kemudian generasi ini menyembah apa yang dilakukan oleh bapak-bapak mereka. Fahada min fi'li al-jahiliyah. Jelas ini merupakan perkara yang dilakukan oleh orang jahiliyah di zaman Nabi Nuh. Humul ladina yu'adzimuna atharul udama. Mereka adalah orang-orang yang mengagungkan ya peninggalan-peninggalan orang-orang yang agung terdahulu. Wa yuhafiduna 'alaiha wa yasununaha. Mereka menjaga peninggalan-peninggalan ini. Tsumma ta'budu min dunillah, tu'bad min dunillah. Kemudian peninggalan ini disembah selain Allah Subhanahu wa taala, walau ala madal ba'id, walaupun dalam jangka waktu yang agak panjang.
Fala yakul qail. Lalu kemudian Syekh Shalih Al Fauzan mengatakan, janganlah kemudian ada orang yang berkata, an-nasul an ala dinin sahih wa ala tauhid. Jangan khawatir, manusia sekarang ini sudah cerdas. Ya, biasanya kan orang beralasan, jangan khawatir, jangan terlalu engkau merisaukan akan hal ini. Dengan adanya peninggalan, dengan adanya peninggalan mereka, jangan khawatir. Mereka sudah cerdas, mereka sudah berada di atas agama yang lurus, mereka di atas tauhid dan sebagainya. Maka Syekh Shalih Al Fauzan mengatakan, nakul la yaktasirun nadar alal waqtil hadir. Kita tidak melihat hal ini ya, hanya cuma waktu ini saja. Mungkin waktu ini tidak mengapa. Seseorang meninggalkan sesuatu kemudian peninggalannya itu dijaga, tidak ada pengaruh apa-apa ya saat ini. Wa inna ma yajibun nadar lil mustaqbal, akan tetapi kita harus melihat ke depannya. Waktu ke depannya sebagaimana terjadi pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Ma'anal hadirin la tu'man 'alaiha al-fitnah aidon. Padahal pada masa sekarang ini pun tidak aman mereka dari fitnah, yaitu dari fitnah kesyirikan. Ada di antara mereka yang menyikapi peninggalan tersebut dengan berlebihan, sehingga menjadikan peninggalan ini sebagai satu yang luar biasa, ya. Harus dijaga dan sebagainya, tidak boleh dirusak barang sedikit pun dan sebagainya. Lakinnal mustaqbal asyad. Akan tetapi kalau zaman sekarang ini saja masih ada yang berbuat seperti itu, apalagi zaman yang akan datang yang jauh dari zaman kita lagi. Fala yajuzul inayah bihadil athar. Karenanya tidak boleh kemudian kita perhatian kepada peninggalan-peninggalan orang-orang yang besar terdahulu. Wa ma halakatil umam illa bimithli hada. Ya, kata Syekh Shalih Al Fauzan, sesungguhnya umat-umat ini celaka ya, umat sebelum ini celaka dengan perkara seperti ini. Wahwa annahum adzamu athara kubara'ihim, di mana mereka mengagungkan ya peninggalan-peninggalan orang-orang pembesar di antara di kalangan mereka terdahulu, hatta tharat ausanan fil mustaqbal, sampai dijadikan wasan, yaitu dijadikan sesembahan berhala di masa yang akan datang. Karenanya fal wajib alal muslimin at-tanabuh li hadzal amr. Karenanya wajib atas kaum muslimin untuk memperhatikan masalah ini ya, dan tidak ya bermudah-mudah dengan peninggalan-peninggalan orang-orang pendahulu kita, karena dengan bersikap ya menyikapi peninggalan mereka, mengagungkan peninggalan mereka, menjaga, merawat dan sebagainya sampai tidak bisa rusak sedikit pun, hal ini bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, insya Allah pembahasan ini akan kita sambung pada kesempatan yang akan datang atau pada hari Rabu yang akan datang. Semoga Allah SWT memberikan kita taufik dan hidayahnya dan meluruskan langkah kita serta menjadikan kita berada selalu di atas sunnah Nabi SAW dan berada di atas tauhid, ya, mentauhidkan Allah dengan sebenar-benarnya dan menjauhkan diri dari kesyirikan-kesyirikan dalam bentuk apapun. Wallahu ta'ala alam. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan dalam pembahasan di sore hari ini. Semoga bermanfaat. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.